Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan penelitian yang telah kami buat untuk menyelesaikan tugas besar analisis sosial media. Judulnya itu adalah Crime Moreno Network. Di sini berkelompok 3 orang. Ada Devin Merhan, Naufal Fahruddin Nirawan, dan juga Muhammad Harusdi. Latar belakang. Latar belakangnya itu adalah pertama, jaringan kriminal biasanya tidak kelihatan secara eksplisit. Pelaku kriminal sering beroperasi lewat kelompok kecil, relasi samar, dan juga pola interaksi yang gak langsung. Ini bikin identifikasi tokoh penting jadi makin sulit. Makanya kita melakukan SNA yang bisa membantu membuka struktur sembunyi itu. Dengan matrik seperti degree, betweenness, dan closeness, kita bisa tahu siapa yang aktif, siapa yang jadi penghubung, dan siapa yang paling berpengaruh dalam jaringan. Dataset yang kami pakai itu adalah Aya Creme Moreno. Dataset ini berisi hubungan kolaborasi antar pelaku kriminal dari studi sosiometri Moreno. Strukturnya kompleks dan banyak dipakai buat riset jaringan kriminal. Kenapa penting? Karena pola kolaborasi kriminal biasanya punya aktor pusat yang ngatur aliran informasi atau koneksi antar kelompok. Kalau aktor-aktor ini bisa diidentifikasi, jaringan bisa lebih mudah dipetakan dan diputuskan. Intinya, analisis jaring sosial dipakai buat bongkar struktur kerja pelaku kriminal, namun nemuin key players sama ngerti gimana komunitas kriminal berbentuk. Naik, rumusan masalah. Pada tahap penelitian ini kita memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa pengaruh struktur jaringan kriminal terhadap terbentuknya pola hubungan dan subkomponen dalam dataset Ayacron Moreno. Kemudian aktor makna yang memiliki pengaruh paling besar dan memegang peran sentral dalam aliran informasi pada jaringan kriminal tersebut. Kemudian yang ketiga itu komunitas tersembunyi apa saja yang muncul dalam jaringan dan bagaimana peran tiap komunitas dalam keseluruhan struktur jaringan kriminal. Tujuan. Tujuannya itu pertama menganalisis struktur jaringan kriminal untuk memahami pola hubungan serta identifikasi subkomponen yang terbentuk di dalam jaringan. Kedua itu menentukan aktor-aktor dengan pengaruh terbesar melalui perhitungan matriks centrality seperti degree, betweenness, closeness, dan juga pairing. Kemudian mengidentifikasi dan memetakan komunitas tersembunyi di dalam jaringan yang menggunakan algoritma Loven dan Girvan-Newman serta menginterpretasikan peran masing-masing komunitas dalam dinamika jaringan. Dataset yang kami gunakan yaitu adalah dataset Aya Cremoreno. Sumber dataset itu juga sudah dijelaskan dalam laporan. Jumlah nodenya adalah 829, jumlah S-nya itu kurang lebih 1500, density-nya yang telah dihitung itu 0,04 2948, maksimum degree sebanyak 25, kemudian average degree-nya 3, assortativity-nya adalah minus 0,163. Eh, Dataset kriminal ini dipilih karena merupakan salah satu dataset kriminal klasik yang banyak digunakan dalam penelitian analisis jaringan sosial. Dataset ini memiliki struktur jaringan yang kompleks, derajat terhubungan rendah, dan mengandung pola kolaborasi kriminal yang ideal untuk pengujian algoritma centrality serta deteksi komunitas. Selanjutnya itu metode yang kami pakai. Matriksnya pertama ada degree. Degree centrality itu untuk mengukur jumlah koneksi langsung yang dimiliki oleh suatu node dalam jaringan. Metrik ini digunakan untuk mengidentifikasi aktor dengan tingkat interaksi langsung yang tinggi, namun tidak menggambarkan peran node dalam struktur jaringan secara keseluruhan. Kemudian ada betweenness. Betweenness centrality itu mengukur seberapa sering suatu node berada pada jalur terpendek antar pasangan node lain dalam jaringan ini. Metrik ini digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang berperan sebagai penghubung atau perantara antar komunitas dalam jaringan kriminal. Kemudian ada closeness. Closeness itu mengukur kedekatan suatu node terhadap seluruh node lain dalam jaringan berdasarkan jarak terpendek. Metrik ini digunakan untuk mengidentifikasi node yang memiliki akses cepat terhadap bagian lain dari jaringan. Kemudian ada eigenvector. Eigenvector itu mengukur kepentingan node dengan mempertimbangkan kepentingan node-node tetangganya. Node dengan nilai eigenvector centrality tinggi diasumsikan terhubung dengan node-node penting lainnya dalam jaringan.
Kemudian ada PageRank. PageRank itu mengukur tingkat kepentingan node berdasarkan struktur koneksi global jaringan. Dengan mempertimbangkan kontribusi node-node yang terhubung, metrik ini digunakan untuk mengidentifikasi node yang memiliki pengaruh tinggi dalam jaringan secara keseluruhan. Kemudian algoritma yang kami pakai itu adalah Leuven Community Detection, Label Propagation, Griffin-Newman, dan juga Diffusion Selection. Untuk Leuven sendiri, itu metode Leuven digunakan untuk mendeteksi komunitas dalam jaringan berdasarkan optimasi nilai modularity. Algoritma ini bekerja secara hierarki dengan mengelompokkan node-node yang memiliki kepadatan koneksi internal tinggi. Leuven dipilih karena efisien untuk jaringan berukuran besar dan mampu mengidentifikasi komunitas tersembunyi, hidden community, dalam jaringan kriminal. Kemudian label propagation selanjutnya itu adalah Griffin-Newman. Griffin-Newman itu digunakan untuk mendeteksi komunitas dalam jaringan dengan cara menghapus edge yang memiliki nilai bitwiness tertinggi secara iteratif. Penghapusan edge tersebut menyebabkan jaringan terpecah menjadi beberapa komunitas. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur komunitas awal dan memahami bagaimana jaringan kriminal terfragmentasi ketika hubungan penghubung utama dihilangkan. Kemudian diffusion simulation. Selanjutnya. Ini adalah visualisasi dan struktur jaringan. Visualisasi jaringan kriminal berdasarkan Leuven menunjukkan struktur modular dengan beberapa komunitas yang saling terhubung melalui aktor penghubung di pusat jaringan. Selanjutnya, ya ini adalah tabel yang menunjukkan nilai beberapa metrik centrality untuk beberapa node awal dalam jaringan kriminal, yaitu degree, bitwiness, closeness, eigenvector, dan PageRank. Setiap metrik mempresentasikan peran struktur node yang berbeda dalam jaringan. Untuk node 1 memiliki degree centrality sebanyak 0,07246 dan bitwiness centrality rendah, yang menunjukkan bahwa node ini hanya memiliki sedikit koneksi langsung dan tidak berperan sebagai penghubung antar bagian jaringan. Namun nilai closeness centrality relatif tinggi, 0,21982, mengidentifikasikan bahwa node ini masih memiliki jarak yang cukup dekat ke node lain dalam jaringan. Secara keseluruhan, node ini tidak tergolong aktor kunci dalam jaringan kriminal. Kemudian untuk roda 2 menunjukkan nilai bitwiness centrality tertinggi pada cuplikan ini. eh, Pada gambar tabel ini 0,079831 serta degree centrality yang lebih tinggi dibandingkan node lain. Hal ini mengindikasikan bahwa node 2 berperan sebagai penghubung jalur komunikasi antar bagian jaringan. Nilai eigenvector centrality-nya sebesar 0,177237 yang relatif tinggi juga menunjukkan bahwa node ini terhubung dengan node-node penting lainnya. Dengan karakteristik tersebut, node 2 dapat dikategorikan sebagai central figure dalam jaringan. Kemudian node 3 memiliki nilai degree dengan bitwiness centrality rendah, menunjukkan keterlibatan langsung yang terbatas dan peran penghubung yang kecil. Nilai closeness centrality yang lebih rendah, 0,194 ini, dibandingkan node lain mengindikasikan posisi yang relatif lebih jauh dari pusat jaringan. Node ini cenderung merupakan aktor previral. Kemudian untuk node 4 dan node 5, memiliki degree bitwiness centrality yang rendah, menandakan keterbatasan koneksi langsung, serta peran struktural yang minimal dalam menjaga konektivitas jaringan. Meskipun nilai closeness centrality relatif tinggi, rendahnya nilai eigenvector dan PageRank menunjukkan bahwa kedua node ini tidak memiliki pengaruh struktur yang signifikan dalam jaringan. Kemudian deteksi community yang pertama itu Leuven Community. Algoritma Leuven mengindikasikan dua komunitas dalam jaringan kriminal dengan ukuran bervariasi. Variasi ini menunjukkan struktur jaringan yang modular terdiri dari kelompok inti yang berkurang besar dan beberapa komunitas kecil berpotensi merupakan sel kriminal tersembunyi. Untuk Griffin-Newman, berdasarkan penerapan algoritma Griffin-Newman, jaringan kriminal terfragmentasi menjadi 5 komunitas. Distribusi ukuran komunitas menunjukkan satu komunitas yang sangat dominan dengan 798 node, serta 4 komunitas lain yang berkurang jauh lebih kecil masing-masing terdiri dari 7, 9, 7, dan 8 node. Struktur ini menunjukkan bahwa jaringan memiliki inti jaringan, core yang sangat besar, dan beberapa kelompok kecil, periferal. Komunitas besar mempresentasikan bagian utama jaringan kriminal yang masih saling terhubung secara kuat. Sedangkan komunitas kecil merupakan kelompok yang relatif terisolasi dan terpisah lebih awal ketika edge penghubung dihapus. Perbedaan ukuran komunitas yang sangat
kontras mengindikasikan bahwa algoritma Griffin-Newman pada level ini terutama memisahkan node-node dengan konektivitas rendah dan struktur inti jaringan. Hal ini mencerminkan karakteristik jaringan kriminal yang memiliki satu komponen besar dengan beberapa sel kecil yang berada di pinggiran jaringan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pada tahap awal fragmentasi, jaringan belum terpecah secara seimbang. Untuk memperoleh pemetaan komunitas yang lebih rinci, diperlukan pemotongan pada level Griffin-Newman yang lebih lanjut atau penggunaan algoritma seperti Loven yang lebih sensitif terhadap struktur modal jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk Oke, Noval, silakan. selanjutnya adalah hidden community. Tahapan yang kita lakukan itu awalnya menggunakan Lovene untuk menentukan komunitas. Untuk komunitas Lovene-nya nanti akan ditunjukkan pada demo codingannya. Intinya itu Lovene-nya itu terdiri dari 20 komunitas dan kami menggunakan library network X untuk menemukan komunitas dengan algoritma Lovene ini. Lalu selanjutnya kita itu mencari density dari masing-masing komunitas uh, yang nantinya tuh akan menjadi penentu kalau misalnya komunitas tersebut itu masuk ke hidden atau tidak. Nanti juga dijelaskan pada demo untuk lebih detailnya. Lalu setelah itu kita menentukan threshold. Menentukan threshold ini tuh berdasarkan global density, dan threshold density itu dikalikan sehingga hasilnya tuh jumlah komunitas dikalikan global density dan hasil akhirnya itu ada 0,9. Lalu langkah terakhirnya itu adalah menentukan komunitas yang termasuk hidden, yang dimana jika nilai density-nya itu lebih daripada threshold-nya, maka komunitas tersebut akan termasuk ke hidden community. Oke, next. Lalu selanjutnya adalah central figure. Central figure ini tuh kami dapatkan dari hasil analisis centrality, yaitu betweenness. Dengan nilai betweenness yang paling tinggi, sehingga node-node tersebut ini tuh dijuluki menjadi central figure. Lalu berdasarkan hasil analisis centrality, beberapa node ini teridentifikasi sebagai central figure. Yang dimana node-node tersebut itu antara lain yang paling tinggi itu adalah node 815. Lalu yang kedua itu ada node 2, yang ketiga itu ada 110. Dengan yang paling tinggi itu adalah 815, nilai betweenness-nya itu adalah 0,08. Oke, next. Lalu ini merupakan disruption energy, tujuan untuk mengevaluasi ketahanan jaringan kriminal terhadap penghapusan aktor kunci atau central figures dengan cara targeted attack berdasarkan betweenness centrality. Kemudian 10 node dengan betweenness tertinggi dipilih sebagai target, maka node dihapus beserta seluruh edge yang terhubung. Hasilnya itu connected komponennya adalah 1-11, lalu largest sisinya itu adalah 829, dihapus menjadi 809 node. Next. Lalu hasil diskusi kami adalah hasil analisis ini menunjukkan bahwa jaringan kriminal pada dataset IA Crime Moreno memiliki struktur yang jarang dan modular. Aktor kunci tidak ditentukan oleh banyaknya koneksi langsung, melainkan oleh posisi strategis sebagai penghubung antar komunitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai betweenness dan eigenvector centrality yang tinggi pada beberapa node lintas komunitas. Deteksi komunitas mengungkap adanya komunitas inti dan beberapa komunitas kecil berkepadatan tinggi atau hidden community, yang menunjukkan bahwa jaringan kriminal tersusun dalam sel-sel yang relatif tertutup namun tetap terhubung melalui aktor penghubung. Strategi disrupsi yang menargetkan aktor tersebut terbukti meningkatkan fragmentasi jaringan dan melemahkan konektivitas global. Selanjutnya, keterbatasan yang dialami oleh analisis ini adalah menggunakan dataset yang statis tanpa informasi temporal, sehingga dinamika pembentukan dan perubahan jaringan tidak dapat diamati. Selain itu, jaringan tidak memiliki atribut node maupun edge, sehingga interpretasi peran aktor hanya didasarkan pada struktur jaringan dan bukan pada konteks kriminal yang lebih spesifik. Hasil analisis juga dipengaruhi oleh pemilihan algoritma dan parameter, sehingga pendekatan lain berpotensi menghasilkan struktur komunitas yang berbeda. Lalu yang terakhir merupakan kesimpulan. Kesimpulannya itu, analisis jaring sosial pada dataset AI Crime Moreno menunjukkan bahwa jaringan kriminal memiliki struktur yang jarang dan modular.
Eh, sehingga metrik centrality khususnya betweenness, eigenvector, dan PageRank berhasil mengidentifikasi aktor kunci lantas komunitas. Sementara deteksi komunitas menggunakan Lovin dan Girvan Newman mengungkap adanya komunitas inti, komunitas periferal, serta hidden communities. Simulasi disruption strategy menunjukkan bahwa penghapusan aktor penghubung utama meningkatkan fragmentasi jaringan dan menurunkan ukuran komponen utama yang menegaskan bahwa jaringan kriminal rentan terhadap intervensi terarah. Lalu selanjutnya akan didemokan implementasi Python-nya berdasarkan tahap-tahapnya. Jadi ada import data. Kita akan dimulai. Ya, pertama saya akan melakukan import pandas itu untuk membaca dan mengolah data edge nanti. Kemudian ada network edge untuk membangun dan menganalisis jaringan. Kemudian saya akan melakukan visualisasi jaringan dengan menggunakan matplotlib lib dan files itu untuk upload dataset nanti. Kemudian kita akan melakukan running untuk upload dataset di fungsinya itu untuk upload dataset. Saat ini jaringan kriminal tadi sudah dibahas dalam presentasi. Ya, kita akan melakukan inputan, kemudian saya akan memberikan informasi-informasi seperti yang bisa dilihat. Ada jumlah nodenya sebanyak 89, jumlah edge sebanyak 1473, ada density-nya, kemudian jumlah edge di komponen terbesar itu 143, diameter komponen terbesar 10, average short path-nya 5,040. Kemudian kita membaca edge list ya. Selanjutnya kita membaca ada list dari apa aja datasetnya dibaca dalam bentuk list menggunakan pandas, kemudian file dipisahkan berdasarkan spasi, komentar diabaikan juga, ya kan. Dua kolom utama itu source dan target itu digunakan sebagai pasangan node dalam jaringan. Kemudian kita lakukan pre-processing, pembersihan data, bisa dilihat. Sebelum dianalisis lanjut, kita melakukan pembersihan data menggunakan penghapusan self loop dan juga edge duplicate. Langkah ini penting agar hasil analisis jaringan nanti tidak bias dan benar secara struktural. Ya, bisa dilihat kita melakukan self loop, kita hapus self loopnya, cek dulu self hapus dan hapus duplikat, kemudian kita melakukan ini dia visualisasi komunitas Lovin ya. Pada tahap ini jaringan kita visualisasikan dengan pewarnaan berdasarkan komunitas. Jadi warna-warna yang berbeda ini tergantung komunitas. Dari hasil algoritma Lovin, warna yang berbeda mengikuti komunitas yang berbeda sehingga struktur modular jaringan dapat diamati secara visual. Kemudian kita lakukan hitung metrik centrality. Ya, kita melakukan degree centrality ya untuk melihat node-node dengan jumlah koneksi langsung terbanyak. Metrik ini menunjukkan aktor dengan interaksi langsung yang tinggi dalam jaringan. Bisa dilihat node 815 itu memiliki degree 25. Node 2 itu memiliki node 24. Selanjutnya kita akan menghitung nilai betweenness, closeness, dan yang akan dicetak 10 terbaik. Juga PageRank untuk mengidentifikasikan tujuannya kan betweenness itu tujuan untuk mengidentifikasikan penghubung jalur komunikasi. Kalau closeness itu melihat kecepatan akses node, sedangkan eigenvector untuk mengaruh struktur dan PageRank untuk kepentingan global. Sedangkan eigenvector itu dihitung pada komponen terbesar agar perhitungan stabil. Kita bisa lihat top 10 betweenness itu node 815 nilai 0,080, kalau top closeness itu 815 dengan 0,0265. Untuk eigenvector itu node 10 dengan 0,3, PageRank-nya 815. Kemudian kita akan melakukan penggabungan semua metrik. Dilihat
dalam satu data frame ya. Jadi setiap node memiliki profil sentralitas lengkap yang memudahkan kita untuk menganalisis atur kunci nantinya. Nah, kemudian kita akan melakukan deteksi komunitas low vein. Jadi kita melakukan deteksi komunitas low vein, bisa dilihat optimasi modularity-nya ya. Metode ini untuk efisien untuk jaringan besar maupun menemukan struktur komunitas utama. Jadi komunitas pertama, komunitas Slovenia 01, 01. Kemudian kita akan melakukan menggabungkan centrality dan juga komunitas. Kita melakukan dengan komunitas. Hasilnya seperti ini. Setiap node kini punya nilai centrality juga di ID komunitas ya. Ya, digunakan untuk analisis sentral figur lintas komunitas nanti, di mana nanti kita akan melakukan dan kita akan mengecek ukuran komunitas tiap itu. Nah, komunitas Loveno itu jumlah nodenya ada 49, komunitas yang satu itu 37. Itu kita akan menghitung jumlah node setiap komunitas, kemudian kita mengidentifikasi komunitas besar dan kecilnya, dan kita bisa menganalisis hidden community. Kita akan melakukan deteksi community dari Loven. Jumlah komunitasnya ditemui 21. Jadi lihat 21 komunitas ya. Dari deteksi komunitas yang udah kita lakukan, kita melakukan import pandas juga dan import community-nya Loven. Dan kita akan bisa menghitung berapa jumlah komunitasnya dan dapat komunitas Loven itu sebanyak 21. Selanjutnya kita akan melakukan label propagation untuk menghitung berapa banyak komunitas. Ada label propagation pada label propagation ini didapat komunitas sebanyak 216. Jadi di sini masih tahap processing, kemudian kita lakukan untuk ngecek Girvan Newman. Sama kita untuk label propagation juga kita akan mengambil network X ya. Kita menggunakan network X untuk label propagation dan juga untuk Girvan Newman. Sedangkan kalau Girvan Newman kita akan mendapatkan komunitas banyak. Kita akan hitung ya, komunitas Girvan Newman nanti akan didapat sebanyak, ini agak loading, yang tadi udah dicoba juga. Girvan Newman yang didapat adalah 2 komunitas. Selanjutnya dari informasi-informasi yang didapat bisa kita lakukan diffusion, dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Nova, silahkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hidden community yang merupakan bagian dari requirement untuk bidang kriminalitas ini. Yang pertama kami lakukan itu menginstal network X untuk algoritma Loven-nya. Selanjutnya kita menggunakan mengimport yang sudah kita install tadi dan library lainnya yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya memasukkan file edge-nya. Setelah itu kita baca dulu jumlah node-nya dan jumlah edge-nya juga sama kayak yang memang seharusnya itu jumlah edge-nya 829, jumlah node-nya 829 dan jumlah edge-nya itu ada 1475. Lalu selanjutnya kita mengimport community Loven dan dan counter untuk menghitung berapa banyak jumlah komunitas Loven dari dataset IA Crime Moreno ini. Dan bisa dilihat bahwa jumlah komunitasnya itu adalah 20, dengan dengan komunitas 0 itu ada 37, komunitas 1 ada 53, dan seterusnya sampai komunitas ke 20
ke 19 ini ada 23. Ini masih belum berurutan, nanti di bawah diurutin. Lalu selanjutnya ini adalah hidden candidates, di mana kita menghitung density-nya dari masing-masing komunitas. Density itu merupakan kepadatan, karena hidden community itu kita hitung atau kita tentukan berdasarkan kepadatannya dari suatu komunitas. Lalu dapat dilihat dari 0, komunitas 0 sampai komunitas 19 itu ada berapa isinya, sama kepadatannya itu berapa. Biasanya itu semakin sedikit semakin bagus. Lalu selanjutnya ya, ini saya visualisasikan dulu terlebih dahulu komunitas Lovenia secara semuanya gitu. Setelah itu ini sama seperti yang sudah divisualisasikan sebelumnya. Jadi ini hanya menggambarkan secara garis besar bagaimana gambaran komunitas pada IA Crime Moreno, dataset IA Crime Moreno. Lalu selanjutnya kita menghitung threshold density. Threshold density ini tuh adalah di mana yang nantinya jika nilai density dari tiap komunitas dari masing-masing komunitas itu berada di atas threshold, maka komunitas tersebut itu termasuk hidden, seperti itu. Dan cara menghitungnya itu kami itu menghitungnya mencari dulu global density-nya dari network X, yang dimana global density di network X itu tuh bernilai sebesar 0,004. Lalu kemudian karena ada 20 komunitas, kami kalikan dengan 20, jadi 20 dikali global density. Hasilnya yaitu 0,08595 sekian. Seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita menentukan hidden communities-nya. Yaitu di sini ada 8, 15 dan 9. Mengapa 8, 15 dan 9? Karena komunitas 8 itu memiliki density yang tinggi, yang lebih tinggi daripada threshold-nya. 8, 15 dan 19. Seperti itu. Lalu ini merupakan gambaran persebaran di mana hidden community di mana masing-masing node dengan hidden community-nya yang dititik merahin. Seperti itu. Lalu kemudian ini memvisualisasikan untuk hidden node-nya juga sama seperti ini, cuma menggunakan angka. Jadi node yang masuk ke komunitas 8 itu ada di sini, yang 15 itu ada di sini, 19 itu ada di sini. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk hidden community-nya. Saya akan lanjut ke menjelaskan ke bagian central figures. Central figures di sini itu kami hanya menggunakan library network X, dan kami mengambil bitwitness centrality yang paling tinggi. Karena untuk menentukan central figure itu seperti berikut. Lalu kemudian kami kami print dan mendapatkan value tertinggi itu ada di node 815. Dan komunitas dia itu ada di 11. Setelah itu ini gambaran visualisasi IA Crime Moreno menggunakan Lovin seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, mungkin sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat pagi semua teman-teman, nama saya Devin. Hari ini saya mau mendemokan hasil kuliah running kemarin, mata kuliah analisis sosial media. Di sini saya akan running 3 sesi, yaitu bagian division, terus bagian disruption community, dan juga bagian degree distribution.
Nah, untuk pertama kita bagian di diffusion dulu. Di sini kita karena sebelumnya sudah running, jadi kita langsung aja buat hemat waktu. Kita ambil node dulu dengan yang terbesar, dengan top node-nya. Kita pakai inisialnya metrik DF. Nah, kita mulai dari mendapatkan diffusion radiator 815. Nah, kita import random dan kita ambil definisi simulasi SI. SI itu apa? Itu artinya susceptible infected. Sini pakai kode inisiasi G, source, PV kita pakai 0,2, next stepnya kita 60, seatnya sampai 42. Nah, di sini udah ada hasilnya sampai jumlah step yang disimulasikan ada 30. Dari mulai 1 sampai dengan 826. Gambarnya di sini bisa lihat hasil visualnya. Hasil dari topnya itu dia melengkung seperti S. Yang mana tuh yang step dari 0 sampai apa tuh dan hafalan dari sekitar 1 sampai 42. Itu masih masih pemanasan. Eh, Infeksi marsupial sedikit karena jumlahnya dari nurnya udah kena dan peluangnya itu cuman pengen itu tadi yang saya bilang 0,2 per edge. Terus step dari 5 sampai 15 itu adalah eh, fase fase viral istilahnya atau fase mulai pelonjakan dari 69 sampai 698 mulai naik. Nah, di sini jumlah efektornya udah banyak. Jadi eh, sumber penyebaran tuh makin banyak juga, makin banyak juga. Terus, dan bisa jadi efek seperti efek snowball gitu. Nah, lanjut sampai step selanjutnya 16 ke atas. Nah, di sini sudah mulai saturasi, udah di atas-atas poin 700 sekian sampai 826 sampai yang tadi stepnya. Nah, noda atas satu lebih jauh atau mungkin bisa lebih susah dijangkau karena pertumbuhan atau makin dia makin menuju makin melambat. Jadi kita dapetin final effect itu di 826. Kita lanjut ke buat degree. Nah, sini kita ambil degree distribution dulu. Degree distribution ini kita ambil buat tiap node-nya apa aja. Nah, untuk ini kita terdapat ada banyak ini sekitar 20 dari 0 sampai 20 nih. Itu di sini. Degree 1 219, degree 2 ada 136, degree 3 117, degree 4 1, dan seterusnya. Bisa terlihat di sini yang degree 1 itu jumlah nodnya itu ada 218. Tuh, bisa terlihat di sini 218. Karena kita sudah buat eh, berapa degree dan jumlah nodnya kita bisa buat visualisasi dulu di sini. Kita bisa lihat untuk distribution degree-nya dalam mesogram. Nah, untuk dari tadi yang dari 0, 1, nah di sini kata dia paling tinggi yaitu 218 ini paling tertinggi. Terus yang kedua itu 136 jumlah dotnya 136. Hmm. Terus yang ketiga, degree yang ketiga dari 177 malah sini. Dan sampai kecil seterusnya. Nah, sama untuk juga degree distribution scatter. Kualitas tinggi bisa dilihat di sini dia lihat. Makin lama makin turun sesuai dengan eh, ke jumlah node-nya yang didapati sama degree tersebut. Nah, sama juga logpot semakin menjauh dan semakin tinggi semakin dekat maka dia semakin akan menurun. Contohnya gini, untuk gapnya itu kan ada panjang nih. Ini juga. Oke. Dan buat untuk degree disruption-nya itu ini ada top 10. Kita bikin, saya bikin Notepad Probability
diambil dari betweenness-nya, kita ambil top 10 aja dulu. Sini ada dapat ada 805, 2, 110, 56, 356, 425, 220, 39, 43, 14. Nah, saya lihat di sini untuk nota paling luas itu degree-nya itu sekitar 0,30193. Maaf sebentar. Ya. Jadi kita memasuki discussion yang strategi itu. Di sini saya ambil 10 not yang paling berbahaya. Bisa dilihat di sini ada 10 yang dia dapatin. Ada 815, 2, 110, 56, 356, 425, 220, 9, 43, dan 14. Dan untuk spesifikasinya, di sini terdapat bahwa 18 itu adalah memang paling banyak degree di sekitar 0,30193, yaitu di mana dia tuh yang tertinggi gitu loh, dengan eigenvektornya ada di 139,584 dan komunitasnya 11. Artinya itu bisa jadi not 815 ini dia adalah kolektor utamanya tuh. Jadi eh, not ini not 815 ini mungkin dia bukan hanya punya banyak koneksi tapi juga eh, menghubungkan komoditas yang berbeda. Terus misalkan non lain yang misalkan 2, 110, 56, 425. Nah, itu identitas faktornya tinggi juga tuh sekitaran sampai 0,31-an, 31 gitu. Yaitu terhubung ke nodot yang penting kayak tipenya elite yang konektor. Terus bisa sekaligus jadi jalur lintasan. Kalau misalkan node-nya ini dihapus, penyebaran antar komunitas itu langsung melemah jadinya. Di sini saya buat coba membuat perubahan. Kalau misalkan apakah bisa di remove atau tidak sebelumnya. Nah, untuk sebelumnya, kalau di remove, hasilnya aman-aman aja. Saya mau remove number corrected yang di komponennya itu, yang di top node-nya itu, yang di J. Before removal 1, after removal juga 11. Tidak ada yang lain. Nah, tapi ketika kita ambil largest CC after dengan max as connected komponennya dengan G, disrupt key-nya LAN, ambil, malah dia signifikan naik. Largest CC before 829, before, tiba-tiba dia langsung aja CC after 809 jadinya. Wow, ya, beda signifikan sekali. Dan ini mungkin visualnya saya masih warna yang sama, maafkan saya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih.